Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Atau saya sebentar dulu. Ada kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Saya. Seperti ini. Yang pertama nomor. Kemudian permasalahan. Kemudian pemecahannya, gitu aja. Pemecahan, upaya pemecahan. Itu aja tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama 1, kemudian tujuan. Dari tujuan pembelajaran kita belum lagi mencantumkan sikap dan keterampilan. Apa ya pemecahannya? Mungkin dari segi mahasiswa ada beberapa permasalahan ya, dari segi disiplin, dari segi semangat belajar, daya juang dan lain sebagainya. Nah, kan permasalahannya apa yang jadi masalah, terus bagaimana menurut Bapak Ibu pemecahannya di 3 kolom aja. Berat Bapak Ibu rasanya? Tidak kan? Mudah-mudahan dengan tugas ini Bapak Ibu termotivasi untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Mungkin yang selama ini tidak terpikirkan, sekarang sudah terpikirkan. Apa yang perlu saya perbaiki? Ya, baik dari segi tujuan, hubungan dengan mahasiswa, mungkin materi kita, mungkin metode selama ini, ya. Selamat pagi, mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini ada buku Bapak bawa, bagi 5 kelompok ya. Setiap kelompok menerjemahkan dan minggu depan dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Mungkin selama ini kita begitu ya. Langsung aja tembak jenggo. Harusnya kan kita tanya jawab dulu, pendekatan dulu, persepsi macam-macam. Jelaskan tujuan, mungkin ada permasalahan begitu. Jadi lebih banyak kita yang tahu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya kepingin Bapak Ibu secara terbuka, ya, apa permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, ya, tujuan dari segi mahasiswa, materi, pendekatan dari kita, sarana belajar, lingkungan belajar, apa permasalahannya, dan menurut Bapak Ibu apa pemecahannya, apa yang perlu dilakukan ke depan. Mudah-mudahan dengan tugas ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk mengingatkan kembali, mungkin ada kita yang terlupa. Ya, jadi bisa saja Bapak Ibu diskusi dengan teman sejawat atau dengan mahasiswa. Ini aja kolomnya ya Bapak Ibu ya, nomor, tujuan, apa permasalahannya, kemudian apa pemecahan. Nanti masuk nomor 2. Nomor 2, dari segi mahasiswa apa masalahnya dan apa pemecahan. Tadi sudah ada disinggung tentang disiplin, kemudian disinggung tentang kejujuran mahasiswa oleh Pak Anton tadi. Copy paste aja. Apa jalan keluarnya? Ya. Kemudian dari segi sarana dan lain-lain. Bapak Ibu paham tugasnya? Bisa ya?
Paham, Pak. Mudah-mudahan dengan mengerjakan ini, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi dosen idola, dosen yang disenangi, dan dosen panutan. Kenapa? Melalui inilah kita mengetahui apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita perbaiki. Tujuan mata pelajaran kita kah, mata kuliah kita, atau hubungan kita dengan mahasiswa, atau materi yang selama ini masih kurang sesuai dengan yang sekarang, dengan perkembangan, atau metode pendekatan pembelajaran kita yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau dapat ini benar-benar dari lubuk hati yang dalam untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran kita. Proses pembelajaran kita lah yang tahu. Nah, kitalah yang perlu memperbaikinya. Nah, tapi dalam memperbaikinya perlu orang lain, perlu kaca. Dan kadang kita tidak bisa melihat seperti memangkas rambut. Nah, kita tidak tahu seperti apa rambut yang bagus. Perlu orang lain, perlu tukang pangkas. Ya, artinya kita perlu berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu ya. Saya paham, Bu. Ini tugas untuk evaluasi pembelajaran. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tentang tugas silakan. Mungkin dari segi waktunya kapan dikumpulkan? Pak, izin bertanya. Apa besok? Ya, silakan. Ini Pak, kan tugas yang Bapak berikan ini kan lewat Zoom nih Pak. Di LMS-nya juga ada tugasnya Pak. Jadi itu gimana itu Pak? Oh ya, nanti disiapkan Pak. Ada LMS-nya Pak, disiapkan oleh panitia. Ya, di LMS-nya juga ada tugasnya Pak. Kita pakai yang mana nih Pak tugasnya Pak? Ya, masukkan ke tugas Pak Fauzan ya. Masukkan ke Pak Fauzan. Kalau di Pak Fauzan tugasnya agak beda. Karena Pak Fauzan ada tugas luar ke Manado ya, diserahkan ke saya. Itu tugasnya dari saya itu Pak. Nah, jadi yang Pak Fauzan itu nanti direvisi sedikit. Ya Pak, tapi tetap dimasukkan ke LMS bidangnya Prof. Fauzan. Baik Pak. Ya Pak Ridho ya. Iya Pak. Oke. Silakan yang lain. Ibu Nofrina, mungkin ada yang ditanyakan? Aman semuanya, Pak. Aman ya, bisa ya? Pak Taufik, bisa? Pak Samsul Taufik? Pak Rizky? Pak Rizky jurusan apa ya? Saya bimbingan konseling Pak. Oh, banyak bimbingan konseling di sini ya? Bu Devi juga? Saya psikologi, Pak. Oh, psikologi ya. Ibu Nofrina, psikologi juga. Tidak, Pak. Inggris, Pak. Yang dari luar, yang dari kabarnya ada yang dari apa namanya di Jakarta, ada yang dari Jakarta, Bapak Ibu? Iya Pak, saya dari UHAM Pak. Dari Prodi Oh, Gizi ya. Pak, Prodi Ilmu Gizi. Oh, ilmu gizi ya? Ya. Ya. Kalau ilmu gizi itu bisa sampai keterampilan khusus ya Bu? Betul Pak. Nah, bisa mereka jual apa gitu? Ya, salah Jadi- satu luarannya memang wirausaha. Itu dia. Diusahakan Bu, kalau mereka sudah berusaha, tidak salah pikirkan yang lainnya, tidak perlu lagi hafalan-hafalan. Tapi mereka sudah menyerahkan ilmu. Otomatis kalau sudah berwirausaha, ilmu yang diberikan itu sudah diterapkan. Langsung aja kasih nilai A, bulan. Ya Bu.
Ya, mudah-mudahan itu kita semua begitu ya. Bagaimana mata kuliah kita itu bisa jadi berwirausaha oleh mahasiswa kita. Belum tamat aja sudah berwirausaha. Bapak Ibu, sekarang itu yang tren pekerjaan adalah wirausaha, jadi pengusaha. Setuju Bapak Ibu? Kalau dulu yang keren itu dokter, insinyur, sekarang enggak, pengusaha. Setuju Bapak Ibu? Setuju, Pak. Nah, kenapa? Karena mulai dari presiden sampai ke bawah, bupati, wali kota banyak pengusaha. Anggota dewan banyak pengusaha. Ya kan? Bupati, wali kota banyak pengusaha dari pengusaha. Itu teman saya, sepupu saya juga dari pengusaha. Bisa jadi wali kota. Dan sepupu saya hanya pergi kuliah ke Bandung, ditawarkan oleh kawan untuk tentang wirausaha perumahan ini. Ternyata laris, banyak orang yang melalui dia. Oh, kaya dia. Nah, pulang ke kampung melamar jadi wali kota, lulus jadi wali kota. Hanya begitu aja. Karena orang menganggap dia kaya, uangnya banyak, dipilih oleh orang. Jadi sekarang ternyata pengusaha itu di anggota dewan juga begitu, banyak dari pengusaha. Ya. Kemudian dari presiden pengusaha juga ya, presiden kita ya. Pengusaha juga banyak menteri-menterinya pengusaha, ya kan? Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, ada mata kuliah kita yang bisa jadi wirausaha, usahakan mantapkan. Jadi artinya motivasi mereka mau berwirausaha selama dalam kuliah ini, khususnya dari materi perkuliahan kita. Kalau seadanya bisa dijadikan wirausaha. Ya, Ibu apa tadi? Ibu yang Ibu Gizi tadi? Bu Syifa, Pak. Nur Syifa Rahma. Bu Sipa ya. Ya. Mudah-mudahan Bu melalui tangan dingin Ibu banyak dari mahasiswa Ibu yang jadi pengusaha, dan insya Allah bukan hanya jadi pengusaha saja, tapi akan jadi tokoh, akan jadi pejabat, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Ya, Pak. Malah yang di bawah sekalipun banyak wali-wali negari, kepala desa juga dari pengusaha. Jadi kita pandulah mereka dengan materi kita, mereka bisa berwirausaha dan insya Allah berpengalaman jadi pengusaha besar. Nah, kebetulan memang mata kuliah yang saya ampuh bukan wirausaha sih Pak, tapi lebih kepada keterampilan khusus seperti mungkin jasa bisa ya Pak, jasa dalam memberikan konsultasi gizi begitu. Oh gitu. Tapi langsung berwirausaha ya Bu? Iya, insya Allah juga linear Pak dengan mata kuliah lain begitu. Dan salah satunya luaran adalah wirausaha. Alhamdulillah, Bu Sipa ya. Mudah-mudahan Bu Sipa sukses dan melahirkan banyak orang yang sukses. Amin, makasih Bapak doanya. Itulah kebahagiaan kita Bapak Ibu. Semakin banyak orang sukses melalui tangan kita, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia insya Allah akan berlanjut, kebahagiaan di akhirat. Namanya amal jariah. Beruntunglah kita menjadi seorang pendidik yang punya banyak peluang menjadikan orang lain menjadi sukses. Sukses, semakin banyak orang sukses, semakin tinggi kebahagiaan. Bahagia kita di dunia, insya Allah akan dilanjutkan bahagia di akhirat. Ya Bapak Ibu ya. Kita sampai jam berapa Bu? Jam 10 ya, kita istirahat dulu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sengaja mulai dari evaluasi proses pembelajaran. Ya, jadi evaluasi dari proses pembelajaran mulai dari evaluasi
tujuan pembelajaran, tujuan perkuliahan kita, mata kuliah, kemudian terkait dengan mahasiswa, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, kemudian terkait dengan materi pembelajaran kita, apakah perlu diperbaiki, termasuk pendekatan, metode, model yang sesuai dengan materi, kemudian termasuk dosen, apa yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan pendekatan terhadap mahasiswa, termasuk sarana belajar, lingkungan belajar, termasuk instrumen evaluasi. Bisa saja selama ini kita hanya mengevaluasi kognitifnya saja, perlu ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu juga tadi ada tugas, apa permasalahan dari tujuan sampai instrumen ini, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Itu aja tugasnya Bapak Ibu. Ya, dalam berbentuk tabel ya. Tujuan, apa permasalahannya, kemudian apa upaya pemecahan. Mahasiswa apa permasalahannya, apa pemecahan. Itu saja Bapak Ibu. Kita istirahat lebih kurang berapa menit ya? Kita sepakati berapa menit kita istirahat. 15 menit, Pak. Ya, 15 menit. Silakan Bapak Ibu sarapan dulu. Ya, saya juga mungkin sama dengan Bapak Ibu belum sarapan. Nah, kita sarapan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan dengan evaluasi hasil belajar. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.